Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Para jamaah dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan kewajiban kita. Kita dapat melakukan aktivitas kita. Semoga dengan nikmat tersebut kita juga termasuk digolongkan orang-orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidaklah kita kembali ke hadirat Allah kecuali telah mendapatkan ridhonya, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Secara utuh ayat tersebut memerintahkan kita janganlah kita meninggal dunia melainkan dalam keadaan membawa Islam. Tidaklah Islam itu tertanam di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, di dalam rutinitas kita, bahkan di dalam setiap nafas atau gerakan kita, kecuali ketika kita telah mengenal betul siapa pembawa agama Islam. Karena itu yang dinamakan ibadah yakni fi'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsih ta'diman li rabbih. Ibadah secara garis besar adalah pekerjaan orang yang telah masuk usia balik, bertujuan untuk menolak keinginan hawa nafsu dan bertujuan untuk mengagungkan Tuhannya. Dari mana kita bisa mengenal Tuhan kita? Tidak lain kita bisa mengenal Tuhan kita, bahkan mendapatkan cintanya, tatkala kita bisa mengikuti setiap perintah dari utusannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Qul, Muhammad katakan, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah atau mengharapkan cinta dari Allah, fattabi'uni, maka perintahkan mereka untuk mengikutimu. Syarat yang pertama, ketika kita ingin meraih cinta Allah, maka kita wajib mengikuti seseorang yang dicintai oleh Allah. Maka janji Allah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Bahkan tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, yakni orang-orang yang betul mengikuti Rasulullah. Wallahu ghafurur rahim, karena sejatinya Allah lah zat yang maha pengampun. Allah lah zat yang maha memiliki belas kasih yang sangat luas kepada kita.
Bagaimana kita bisa dikatakan pengikut yang sesungguhnya? Bagaimana kita bisa dikatakan umat Rasulullah yang sesungguhnya? Maka ketika kita mengetahui apapun yang ditinggalkan oleh Rasulullah, baik itu dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perilaku, dalam bentuk peribadatan, maka sekuat tenaga kita wajib untuk menjaganya. Dan pada siang hari ini kita akan membahas sedikit demi sedikit, perlahan, karena kebiasaan Rasulullah itu sangatlah banyak. Tapi pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kebiasaan Rasulullah, yang mana kebiasaan beliau ini telah mendapat restu dari Allah. Dan harapannya ketika kita menginginkan mendapatkan restu dari Allah, satu yang wajib kita lakukan, kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Di dalam kitab Risalatul Mu'awana, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menegaskan wajib bagi umat Islam untuk menjaga etika di dalam kehidupan sehari-hari, baik saat ia beribadah ataupun saat ia bersama orang sekitar. Sampai beliau menegaskan, janganlah sekali-kali engkau melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu kecuali di sana ada Rasulullah. Yakni ketika Rasulullah tidak pernah meninggalkan melakukan hal itu, maka patut bagi kita untuk tidak meninggalkannya. Dan sebaliknya ketika Rasulullah sangat kuat untuk meninggalkannya, beliau sama seperti kita, sama manusia, sama diberi rasa sakit oleh Allah, sama diberi rasa sedih oleh Allah, maka patut bagi kita untuk meninggalkan apapun sebagaimana Rasulullah meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Bahkan ada satu sahabat ini menyampaikan, qad balaghani annahu akala al-batikh walakin lam yablughni kaifiyata tanawulihi lahu falidzalika atrukuh. Ada satu sahabat, dalam riwayat lain ini ulama salaf, ini ingin memakan buah semangka. Lalu beliau belum menemukan cara Nabi bagaimana memakan buah semangka, beliau tinggalkan. Bukan berarti beliau tidak suka semangka, tapi beliau ingin sama betul apa yang disukai Nabi, ia sukai. Apa yang dilakukan Nabi, ia lakukan. Sampai pernah satu sahabat itu pernah makan yang mana di dalamnya ada bawangnya. Bawang ini kalau menurut sebagian orang ini baunya sangat menyengat. Lalu sahabat tersebut ketika hendak makan, Rasulullah meninggalkan tidak memakan bawang atau bumbu tersebut. Lalu beliau bertanya, aharamun ya Rasulullah, apakah hal ini haram? Kata Rasul, tidak, cuma aku tidak suka ketika hendak ibadah itu membawa bau yang tidak disukai oleh malaikat, membawa bau yang mengganggu malaikat. Setelah ini sahabat tersebut tidak pernah mengkonsumsi makanan yang di dalamnya ada bau yang mengganggu orang-orang sekitar. Ini adab. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk terus menjaga adab kita, baik ketika kita sendiri bersama orang sekitar kita, lebih-lebih tatkala kita berada di rumah kita. Tidak lain adab tersebut akan menuntun keluarga kita, anak kita, istri kita itu dapat patuh dengan kita. Karena sekuat tenaga apapun ketika seseorang, lebih-lebih seorang laki-laki, belum bisa mencontoh Rasulullah, maka jangan harap istri orang tersebut akan patuh kepadanya. Dan ini janji dari para ulama, ketika ada seorang laki-laki betul-betul memegang teguh sunnah Rasul, maka keluarganya dengan tanpa ia perintah akan mengikuti setiap apa yang ia lakukan.
Ini termasuk keutamaan mukmin ketika ia betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Lalu apa saja yang hendaknya kita perhatikan? Yang pertama, Rasul itu memerintahkan kepada kita hendaknya setiap dari kita ketika mau memulai sesuatu apapun jangan sampai tidak mengawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Fihi barokah. Apapun yang sifatnya baik jangan sampai kita tinggalkan membaca bismillah. Lalu bagaimana ketika kita lupa? Maka disunnahkan oleh beliau tatkala kita lupa memulai sesuatu dengan membaca bismillah dan di pertengahan kita ingat, maka sunnahnya kita membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Ada satu cerita di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada riwayat mengatakan bahwasanya setan itu tugasnya ada yang mengganggu manusia yang beriman, ada yang mengganggu manusia yang tidak beriman. Suatu ketika setan yang mengganggu manusia yang beriman, yakni orang-orang Islam, ini bertemu dengan setan yang mengganggu orang-orang non-muslim. Ternyata setan yang mengganggu orang-orang non-muslim ini saminun, yakni gemuk-gemuk. Sedangkan setan yang mengganggu orang-orang yang beriman ini kurus. Lalu ditanya, bagaimana mungkin tugas kita sama, engkau sangat gemuk dan aku sangat kurus? Dijawab, bagaimana mungkin saya bisa gemuk? Ketika saya hendak membersamainya, ia mengucapkan bismillah. Ketika saya hendak mengganggunya, ia mengatakan a'udzubillah. Lalu bagi orang-orang non-muslim, setan yang mengganggu mereka ini gemuk-gemuk. Gemuk di sini tidak bisa kita artikan seperti orang yang berat badannya itu besar, tidak. Gemuk di sini ini berbeda dengan yang kita rasakan. Intinya setan ketika mengganggu orang yang beriman itu tidak memiliki leluasaan untuk merasakan keinginannya. Sangat tertekan. Sampai yang pernah kami sampaikan di satu majelis ini, Nabi pernah bertemu dengan salah satu setan yang hendak masuk ke dalam masjid. Lalu Nabi menanyakan kepada iblis tersebut, apa yang hendak kau lakukan? Madza tasna'u huna? Apa yang akan kau lakukan di masjid ini? Apa kata iblis tersebut? Saya hendak mengganggu orang yang sholat tersebut. Lalu mengapa engkau tidak mengganggunya? Saya takut orang yang tidur itu terbangun. Bagaimana mungkin engkau takut dengan orang yang tidur sedangkan engkau malah mengganggu dengan orang yang sholat? Lalu apa kata iblis? Orang yang sholat itu tidak mengetahui apa yang ia lakukan. Ia hanya melakukan perintah Allah tanpa ia dasari dengan ilmu. Sedangkan orang yang tidur itu orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Yang saya khawatirkan ketika saya mengganggu orang yang sholat tersebut, orang yang tidur itu bangun, kemudian ia mengajarkan tata cara sholat atau ibadah, maka aku akan kehilangan orang yang menjadi pengikutku. Sampai sini Rasul menyampaikan, meskipun hadisnya ini lemah, naumus shaim ibadatun, atau naumul alim ibadah. Tidur orang yang punya ilmu atau tidur orang yang berpuasa ini dinilai ibadah. Apa maksudnya? Ketika ada di antara kita melakukan rutinitas ibadah tanpa dasar ilmu, maka setan itu lebih mudah mengganggunya daripada orang yang beribadah tapi aktivitasnya itu digunakan untuk ingat kepada Allah. Ibadahnya hanya ibadah wajib, tapi ia senantiasa ingat kepada Allah, ia senantiasa mengingat utusan Allah, ia senantiasa mengikuti apa yang menjadi perintah Rasulullah. Orang-orang yang demikian ini termasuk 10 golongan yang paling dibenci oleh iblis. Yang pertama Rasul, yang kedua imam yang adil, yang ketiga orang yang alim, yang keempat pemuda yang hatinya terikat dengan masjid, yang kelima orang-orang yang mudah menangis
ketika ia melakukan dosa kepada Allah, dan masih banyak lagi. Terlepas dari hal itu, ketika seorang bisa menjaga adab atau kebiasaan Rasulullah, maka saat itu ia telah meninggalkan kebiasaan syaitan. Sebagaimana yang pernah ditanyakan kepada kami, Ustadz, bagaimana cara mengetahui kalau saya ini mengikuti setan atau tidak? Cukup kamu lihat, ketika ada di dalam dirimu kebiasaan yang tidak dilakukan oleh Rasul, maka saat itu kamu telah melakukan kebiasaan yang dilakukan oleh setan. Karena tidak ada 2 hal atau 3 hal atau 4 hal, kecuali hal itu harus ada Rasulullah. Bagaimana cara kita duduk di masjid, bagaimana cara kita bersama orang sekitar, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita menghadapi orang sekitar, itu sudah ada tuntunan resmi dari Rasul. Ustadz, bagaimana ketika saya belum bisa membaca kitab yang sifatnya nggak ada harokat? Di zaman sekarang kita bisa menemukan buku terjemahan, baik itu syama'il, kehidupan Rasulullah, baik itu siratun nabawi, perjalanan Rasul, ataupun perjalanan sahabat. Maka wajib bagi kita untuk memiliki di antara buku-buku tersebut, tidak lain sebagai bentuk sarana agar kita semakin mengenal Rasulullah. Para jamaah yang berbahagia, yang kedua, hendaknya setelah kita membiasakan untuk mengawali melakukan sesuatu dengan mengucap bismillah, maka marilah kita senantiasa menanamkan niat, lebih-lebih tatkala kita memakai pakaian. Maka para ulama menuntun kita bagaimana cara kita niat untuk memakai pakaian, maka kita wajib niat untuk menutup aurat kita. Dan jangan sekali-kali kita membuka aurat kita kecuali dalam keadaan mendesak. Dan Rasul telah memberikan contoh kepada kita tata cara kita memakai pakaian, tata cara kita melepas pakaian. Agar apa? Agar kita senantiasa dijaga oleh malaikat. Ketika kita hendak memakai pakaian, maka disunnahkan bagi kita untuk membaca Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma fihi wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi. Lalu bagaimana ketika kita melepas pakaian? Ulama menyampaikan, menukil dari para sahabat, ketika aurat kita terbuka, khususnya perempuan, yang mana ketika aurat tersebut terbuka tanpa diawali dengan doa, maka makhluk Allah yang kasat mata ini dapat melihat aurat tersebut dan bisa mengganggu. Lalu apa yang hendaknya kita baca? Disunahkan bagi kita ketika kita hendak melepas pakaian kita, apakah itu baju atau celana atau apapun itu, dengan mengucapkan Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu kesunahan ketika kita melepas pakaian. Karena ketika kita membuka aurat kita dan kita lupa atau tidak berdoa, maka aurat kita akan terlihat meskipun kita dalam keadaan sendirian di rumah. Lalu sunnah lagi yang diajarkan oleh Rasulullah, yakni ketika kita memiliki pakaian yang baru. Agar apa? Pakaian yang kita gunakan senantiasa mengantarkan kita untuk beribadah kepada Allah. Arti ibadah di sini bukan untuk sholat semata. Pakaian yang kita gunakan dapat menjaga kita dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Apa doa yang hendaknya kita baca? Alhamdulillahilladzi kasani hadzas saub wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Doa tersebut senantiasa dibaca oleh Rasulullah, senantiasa dibaca oleh orang-orang sekitar Rasulullah, bahkan sampai kepada kita doa tersebut tidak lain agar kita senantiasa dijaga oleh malaikat Allah. Lalu yang kedua yang hendaknya kita biasakan di dalam kehidupan sehari-hari kita, yakni hifdzul lisan wa adabul hadis. Marilah kita jaga lisan kita, tidaklah kita membicarakan sesuatu melainkan hal itu ada nilai manfaat, nilai ibadah untuk akhirat kita.
Janganlah sekali-kali kita memutuskan ucapan ketika seorang itu berbicara. Janganlah sekali-kali kita masuk dalam pembicaraan orang lain. Janganlah sekali-kali kita berbicara dengan apa yang belum jelas perkara yang kita bicarakan. Mengapa demikian? Karena lisan di sini yang kelak akan menjadi saksi setiap apa yang kita lakukan. Bahkan di dalam salah satu adab berbicara, ketika kita mendengar seseorang menyampaikan suatu hal, yang mana hal tersebut ketika disampaikan itu salah atau kurang sesuai dengan aturan syariat, maka kita tidak diperbolehkan mengatakan laisa kama taqul, tidak seperti itu. Tapi tuntunan Rasulullah, bagaimana cara kita mengingatkan, mohon maaf, apa yang panjenengan sampaikan insya Allah demikian, insya Allah kurang lebihnya demikian. Rasul selalu menuntun, mengajarkan kita untuk sopan santun, untuk memiliki adab dan etika kepada orang-orang sekitar kita. Para jamaah yang berbahagia, yang terakhir yang hendaknya senantiasa kita hindari ketika kita berbicara, wa iyyaka wal ghibah wan namimah wal iktsara minal mazah. Marilah kita berusaha untuk menghindari, untuk tidak menggunjing orang sekitar kita, untuk tidak berusaha mengadu domba, lebih-lebih tidak banyak bercanda. Mengapa demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ketika seorang itu lebih banyak tertawa daripada menangisnya, maka hatinya telah mati. Dalam artian kita tidak dilarang untuk tertawa, akan tapi ketika tertawa atau kebahagiaan itu lebih banyak daripada kesedihan kita untuk bekal kita ke akhirat, maka tidak ia sadari ia telah lalai dengan perintah-perintah Allah. Para jamaah yang berbahagia, dua hal ini semoga kita bisa menjaganya, dan insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan etika Rasulullah ketika berjalan dan duduk bersama orang-orang sekitar. Dan insya Allah 3 pertemuan yang akan datang kami juga akan mengangkat beberapa isu yang kaitannya dengan masalah kurban. Semoga apa yang kita dengarkan ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang ingin kami angkat terkait masalah kurban, yakni bagaimana hukum menjual kulit atau daging dari hewan kurban. Isu ini sudah sering sekali kita dengarkan. Apakah boleh seseorang itu menjual kulit dari hasil sembelihan? Maka para ulama sepakat, khususnya mazhab Syafi'i, ini la yajuzu bai'u syai'in minal hadyi wal udhiyah nadaron kana au tatawu'an. Tidak diperbolehkan menjual apapun yang berkaitan dengan kurban atau hadyu. Hadyu ini kaitannya dengan masalah haji. Lalu bagaimana solusinya? Maka sebagian ulama memberikan solusi, kulit yang tidak terpakai ini disedekahkan kepada fakir miskin, agar nanti kulit itu diperbolehkan bagi fakir miskin untuk menjual, atau nanti hasilnya digunakan untuk ia sendiri, atau nanti bisa ia gunakan untuk orang-orang sekitar seperti panitia kurban. Kami ulangi lagi, tidak diperbolehkan menjual apapun yang berkaitan dengan daging kurban, kecuali ketika nanti barang atau kulit tersebut diberikan kepada panitia yang fakir, lalu oleh beliau digunakan, dijual, maka ini para ulama memperbolehkan. Apakah boleh kita memberikan kepada orang yang kaya? Boleh, tapi bukan sedekah melainkan hadiah. Ini pertanyaan yang pertama.
Berarti secara garis besar tidak diperkenankan menjual hayawan kurban. Kemudian pertanyaan yang kedua, bolehkah berkurban atas nama mayit? Ini tidak sedikit, baik itu masalah akikah atau masalah kurban. Ada dua orang di kampung menanyakan, Ustadz, apakah boleh saya mengakikoi orang tua saya yang sudah meninggal? Ustadz, apakah boleh saya berkurban untuk orang tua saya yang sudah meninggal? Berarti di dalam kitab Asnal Maqalib, Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan, wala yajuzu wala taqa'u udhiyatun an mayyitin in lam yusi biha. Arti secara ringkas, tidak diperbolehkan dan tidak menjadi bentuk kurban hayawan yang disembelih untuk mayit illam yusi biha, selama ia belum berwasiat. Maksudnya, ketika ada di antara orang tua kita sebelum meninggal berwasiat, Nduk, kalau seumpama ada sedikit hartamu, tolong kurban untuk bapak. Ini merupakan wasiat dan ini berlaku. Selama orang yang meninggal belum memberikan wasiat, maka tidak diperkenankan berkurban untuk orang yang meninggal dunia. Kami hanya mengangkat satu mazhab, yakni mazhab Syafi'i, tidak melibatkan mazhab yang lain. Meskipun ada beberapa ulama yang mengatakan boleh di mazhab A, boleh di mazhab B, tapi kita fokus di mazhab yang umum di Indonesia, yakni mazhab Syafi'i. Ustadz, mengapa kita tidak langsung mengikuti Rasulullah? Bukan kita tidak ikut Rasul, tapi kita ikut isi yang dipahami oleh orang-orang yang mengenal Rasulullah. Kita belum mengenal dengan baik sosok Rasulullah kecuali melewati orang-orang yang mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukum menyembelih kurban ketika yang menyembelih ini lupa? Kita tahu bahwasanya, kami urut ya, orang yang berkurban ini wajib niat. Kapan niatnya? Niatnya itu boleh ketika sudah masuk awal 1 Zulhijjah. Sampai kapan? Sampai terakhir sebelum hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Kalau seumpama belum niat, ia membaca bismillah, tetap tidak sah kurbannya. Karena yang dilihat ini niatnya. Kapan niatnya? Boleh saat ia memilih hayawan, boleh saat ia mengantarkan ke tempat pemotongan, boleh saat ia menyembelih, boleh tatkala ia melihat hayawan tersebut disembelih. Sedangkan membaca bismillah atau lupa tidak membaca bismillah, hayawan tersebut tetap sah dan dianggap hayawan kurban selama pemiliknya sudah niat. Di sini dijelaskan, wa yustahabbu ayyusamiyallaha, kesunahannya itu membaca bismillah, lalu takbir, solawat, kemudian doa Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Itu runtutan kesunahan ketika menyembelih kurban. Tapi niatnya sendiri ini fardu, membaca bismillah, solawat, takbir dan doa ini hukumnya sunnah. Hanya saja ulama yang sangat hati-hati ini menganggap seseorang yang dengan sengaja tidak membaca bismillah, meskipun sembelihannya itu sah, itu membawa hukum makruh. Berarti sangat dianjurkan bagi bapak atau
para jamaah yang diberi keluasan rizki itu untuk niat ketika membeli hayawan kurban. Karena ini sangat banyak isunya, saya baca satu persatu. Semoga dokumentasi ini bisa membantu teman-teman yang tidak bisa mengikuti secara langsung. Pertanyaan berikutnya, bolehkah menyembelih hewan kurban di malam hari? Nah, ada sebagian tempat itu melarang. Mungkin ada kebiasaan atau adat. Contoh semisal, kalau di daerah Kanjuruhan itu jangan menyembelih malam hari, jangan di waktu malam, jangan ini. Kita hormati, tapi jangan diartikan seseorang yang menyembelih di malam hari sembelihannya tidak sah, tidak ada ketentuan yang demikian. Di sini disebabkan dalam kitab Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi, ay bilayaliha wa in kana dzabhu fiha makruhan. Berarti kesunahan menyembelih itu tidak di waktu pagi setelah sholat id sampai sebelum hari tasyrik terakhir, malamnya itu juga tetap diperbolehkan menyembelih hayawan kurban. Hanya saja karena adzabhu fiha makruhan, makruh, bukan makruh tahrim tapi makruh tanzih pun. Dan tidak ada larangan baku bagi seseorang untuk menyembelih hayawan kurban di waktu malam. Berikutnya, bolehkah memberikan daging kurban kepada orang kafir? Nah, yang namanya kurban ini termasuk ibadah sunnah dari orang Islam, diperuntukkan orang Islam. Maka para ulama sepakat, meskipun ada 1-2 ulama, tapi notabene pendapat beliau ini mardudun, tertolak. Mengapa demikian? Karena tidak sesuai dengan ketentuan yang dibakukan. Ada yang namanya akikoh, ada yang namanya kurban. Kalau akikoh fidaan minal walid ilal walad, dari orang tua ke anak. Tapi kalau kurban itu minan nafsi, untuk diri sendiri. Dan ini untuk orang-orang kalau tidak fakir ya miskin, orang Islam. Di sini dijelaskan walahu ay al-mudahhi an nafsihi ma lam yartadda idh la yajuzu li kafirin al-aklu minha. Orang yang menyembelih atau orang yang menerima daging kurban ini syaratnya beragama Islam. Kalau seumpama yang mendapatkan itu Islam, yang menyembelih itu non-Islam atau non-Muslim, maka tetap itu bukan bentuk kurban. Itu bisa bentuk hadiah atau bentuk sedekah. Kalau orangnya Islam yang menyembelih yang diberikan non-Muslim, itu juga bukan termasuk kurban, karena penerimanya bukan orang Islam. Maka syaratnya yang menyembelih atau yang mendapatkan daging ini orang Islam. Ini menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i. Yang terakhir, agar nanti mungkin ada perlu pertanyaan atau kalau tidak ya kita cukupkan, karena akan saya angkat isu-isu ini setiap pertemuan 10 atau 5 atau 6 yang memang sering terjadi di sekitar masyarakat. Apakah ketika menyembelih kurban disunahkan untuk bertakbir? Ini yang bertakbir itu siapa? Nah, pertanyaan ini sering muncul, apakah yang menyembelih, apakah orang yang berkurban, apakah orang yang hadir di tempat penyembelihan. Di sini ulama menggunakan yang pertama satu ayat Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum.
Esensi dari ayat di sini tidak tertentu bagi yang menyembelih, yang membeli atau yang melihat proses pemotongan haya. Berarti kesunahan membaca takbir ini mutlak bagi orang-orang, baik itu hadir di tempat pemotongan, baik orang itu yang menyembelih atau yang berkurban. Berarti membaca takbir ini hukumnya sunnah. Terakhir sendiri, Mas kami tutup. Bolehkah berkurban dengan hewan betina? 2 hari kemarin kami dapat pertanyaan dari saudara kami dari Madura. Cak, oleh tah kurban karo sapi betina? Alhamdulillah, di dalam kitab Imam Nawawi Majmu' disebutkan wa yajuzu fiha adz-dzakaru wal unsa walakinnal afdal adz-dzakar. Berarti menyembelih hayawan betina atau jantan itu diperbolehkan, akan tetapi yang paling utama itu hayawan atau binatang yang jantan. Wallahu a'lamu bisawab. Semoga apa yang kita dengarkan bisa menjadi sedikit tambahan ilmu ketika nanti ada di sekitar kita terjadi hal yang mungkin perlu ditangani, maka ini bisa menjadi salah satu bagian ilmu kita untuk menegakkan Islam sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Man arada fadlas sadaqah falyu'allimin nas ma sami'a minal ilmi. Barang siapa yang menginginkan keutamaan atau pahala bersedekah di jalan Allah, maka hendaknya ia mengajarkan orang-orang sekitar apa yang telah ia ketahui, yang ia dengarkan dari ilmu agama yang telah ia pelajari. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini dari kami, mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan doa khutmul majlis. Mboten enten pertanyaan nggih? Alhamdulillah, pertanyaannya sudah mewakili dari soal-soal tersebut. Mari kita tutup dengan bacaan khutbah majlis. Semoga majlis ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.